Pak nanti recordingnya di share Pak. Ya, nanti recordingnya Bapak upload lagi di channel YouTube Bapak ya. Siap Pak. Nah, Lukman udah subscribe belum Lukman? Udah Pak kalau nggak salah. Ya udah nggak apa-apa. Anggar si Bapak disuruh subscribe. Oke, lanjut. Kita nomor 20. Gampang ini mah. Ada Hilmi nggak Hilmi? Hilmi? Ya Pak. Oke, Hilmi. Nomor 20 baca Hilmi. Berikan penjelasan ciri makhluk hidup berikut. Oke, so apa? Yang A. Berkembang biak. Yang kayak gimana berkembang biak teh? Contohnya apa? Bereproduksi Pak. Bereproduksi. Berarti nanti ada yang melahirkan gitu ya. Oke, kemudian bernafas. Contoh fenomena bernafas seperti apa? Kayak kita sekarang Pak. Nafas. Oke. Kalau kamu ditindih sama Lukman, ya, dada kamu, apa yang kamu rasakan? Bernafas jadi susah. Ya, kamu akan merasa engap ya. Nah, itu ciri bahwa manusia itu bernafas. Kemudian yang ketiga, bergerak. Contohnya apa bergerak? Misalnya lari, jalan gitu Pak. Oke, lari, jalan, ya. Kemudian bersepeda, ya. Main bola, main basket, itu bergerak. Oke. Memerlukan makanan. Contohnya gimana? Lapar, makan. Oke, kita merasakan lapar. Oke. Terus apa lagi? Tubuh kita merasa lemas ya. Kalau seandainya kita sedang puasa gitu ya. Nah, itu bahwa kita memerlukan makan. Kemudian yang E, peka terhadap perangsang. Apa contohnya, Hilmi? Kalau kita dipukul, digerak, sakit. Oke, terus apa lagi? Kalau kita makanan, bisa ngerasain rasanya Pak. Oke, sip, betul. Ya, peka terhadap, betul, itu betul ya. Kalau kita tersulut api atau tersulut bara, kita otomatis menghindar, gitu ya, tangan kita. Atau ketika ketika lidah kita merasakan pahit, otomatis kita langsung membuangnya, gitu kan ya, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian tumbuh dan berkembang, apa contohnya, Hilmi? Contohnya kecil jadi dewasa gitu Pak. Oke, dari kecil jadi dewasa. Yang asalnya kamu hanya bisa merangkak, sekarang kamu bisa loncat berjalan gitu ya. Itu yang contoh berkembangnya gitu ya. Contoh tumbuhnya kamu bisa bertambah tinggi gitu. Berkembangnya itu kemampuan kamu berkembang gitu. Yang tadinya nggak bisa berbicara jadi bisa berbicara gitu kan ya. Itu berkembang. Nah, intinya nanti di soal ciri-ciri ini kamu harus pasangkan dengan fenomena atau ciri-ciri apa ya yang sesuai. Ini gampang nggak ini? Halo? Halo? Lumayan Pak. Oke. Gampang Pak. Lanjut. Oke. Kelompokkan hewan berikut ke dalam hewan vertebrata dan avertebrata. Ini ada beberapa hewan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak mau buat ya, vertebrata sama avertebrata di sini. Vertebrata sama avertebrata. Avertebrata. Oke, Jasmine, tahu nggak sih apa sih bedanya vertebrata sama avertebrata? Kalau vertebrata itu memiliki tulang belakang, kalau avertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Pintar Jasmine. Sok, sekarang Jasmine coba ini pasangkan. Ini nih, kalau Pak, ini apa sih? Hewan apa nih yang ini? Yang mana Pak? Yang ini nih Bapak. Platypus Pak. Oke, kemana nih? Vertebrata. Oke, betul. Kodok. Kalau Kemana nih? kodok, vertebrata. Vertebrata. Siput. Siput, avertebrata. Oke, avertebrata. Cacing? Avertebrata. Avertebrata. Apa ini? Amuba. Amuba, avertebrata. Ini amuba atau bintang laut? Bintang laut. Oh, bintang laut. Kalau bintang laut mah vertebrata juga. Apa? Avertebrata ya? Iya.
Oke, avertebrata. Kalau ikan, Ikan vertebrata. vertebrata. Kemudian ini landak. Apa ini namanya? Eh, Mana? Iguana, vertebrata ya. Nah, kalau itu apa namanya tuh? Satu lagi. Kura-kura, eh, vertebrata. Kayaknya vertebrata. Iya, vertebrata dia. Oke. Ya, coba. Nah, mungkin nanti di soal itu kamu harus mengelompokkan bagaimana nih bagian yang vertebrata atau vertebrata atau bagian dari avertebrata. Kan avertebrata itu banyaknya contohnya ya. Avertebrata itu ada beberapa. Nah, Bapak sambil bantu ini ya. Sambil bantu dengan ini. Pengelompokan vertebrata. Nah, lihat. Banyak sekali vertebrata itu. Nah, ini nih. Vertebrata reptilia, aves, fiskes, amfibia, dan mamalia. Reptilia itu adalah hewan yang gimana? Reptil itu yang hidup di dua alam ya, Pak? Reptilia atau apa? Merangkak. Ya, merangkak. Kalau reptilia itu yang merangkak. Ya. Aves apa aves? Burung. Burung ya, burung-burung, ayam, kalkun, kemudian bebek, kemudian entog dan lain-lain itu aves. Fiskes apa fiskes? Jenis apa nih? Ikan ya, Pak? Ikan, mujair, kemudian gurame, apalagi yang ikan itu apalagi? Arwana. Nah, itu ya. Amfibia apa contohnya? Oh, amfibi yang hidup di dua alam ya, kayak betul. katak gitu, Pak. Katak sama apa? Salamander. Salamander, ya. Kalau mamalia? Singa, harimau, kucing. Apa artinya? Hewan yang menyusu. Berbulu ya? Berbulu dan berambut ya. Berambut. Ya. Berambut dan menyusui. Oke. Sekarang yang avertebrata. Avertebrata kira-kira ada apa aja? Kita lihat. Nah, ini dia. Porifera. Nih. Porifera itu adalah hewan berpori. Ya, pori-pori. Kemudian ada hewan berongga namanya Coelenterata. Ada vermes, itu cacing-cacingan. Ada antropoda, hewan berbuku-buku. Hewan moluska, hewan yang lunak. Dan echinodermata, itu hewan berduri. Coba Lukman, berikan contoh moluska, hewan lunak apa aja? Cacing, Pak. Cacing mah maksudnya ke vermes lah. Ke vermes nih cacing mah nih. Apa ya? Bintang laut? Enggak ya? Bintang laut. Lunak. Yang lain tahu nggak yang hewan termasuk hewan lunak? Apa aja hewan? Lintah. Iya, lintah. Terus? Gurita, Pak. Gurita, ya. Apalagi? Kalau seafood? Moluska, Pak. Ya, moluska, betul. Contoh hewan arthropoda, berbuku-buku apa? Kaki 1000. Kaki 1000, ya. Apalagi? Kalajengking. Kalajengking, apalagi? Udang, Pak. Udang, ya betul. Ya, udang. Pokoknya yang ada kakinya ini aja, apa namanya? Berbuku-buku. Hewan berongga, contohnya apa? Coelenterata. Ini. Contohnya apa nih? Oke, lihat nih. Contoh paste. Nah, ini dia contohnya. Ya, berongga. Itu contoh hewannya. Ya, di sini kan lihat gambarnya. Nah, ini contoh rata. Apa ini gambar apa? Ada yang tahu ini? Ubur-ubur. Iya, ubur-ubur betul ya. Kemudian apa yang lagi yang kamu ingin tahu? Vermes. Ya, vermes itu cacing ya. Nah, ini cacing. Maaf, lintah tadi masuk ke vermes ya. Karena dia
golongan cacing. Kalau lunak tuh nggak lunak. Yang moluska itu apa aja? Moluska. Lihat nih. Nah, ini dia moluska tuh. Ini seafood ya. Kemudian apa lagi? Double L. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Seafood. Keong ya. Ini keong nih termasuk moluska ya. Karena dia kalau dibuka itu hewannya seperti itu. Nah, ini lihat nih. Ini hewan moluska nih. Nah, ini. Ini apa sih kalau di dalam dunia kuliner tuh namanya? Kerang. Kerang, kemudian seafood ya. Kemudian ini ya si gurita ya termasuk ke hewan-hewan yang moluska. Nah, intinya seperti itu, kamu nanti hanya memberikan contoh-contohnya saja. Intinya kamu harus tahu apa pembagian dari vertebrata dan avertebrata. Paham ya? Kita kembali ke sini. Oke, sip. Secara berturut-turut, apa nama interaksi yang terjadi pada nomor 1, 2, 3, dan 4? Ayo, ini apa nih? Mutualisme, Pak. Mutualisme. Kenapa bisa disebut mutualisme? Dan Yang apa itu saling mutualisme? menguntungkan. Oke, yang saling menguntungkan. Jadi, si lebah, dia dapat sari dari bunganya. Ya. Nah, dia dapat dari makan kan ya. Kemudian, tapi si bunga itu dia dapat keuntungan juga. Nektarnya atau apa ya disebutnya ya? Dia bisa menyebarkan bunga-bunga itu. Ya, kan putik yang sudah penyerbukannya dibantu sama dia gitu. Ketika dia bergoyang, nanti si polennya akan dihinggapi oleh benang sari yang jatuh ke sana. Akhirnya nanti akan berkembang dengan baik. Yang kedua apa nih? Nyamuk menggigit kulit kita. Parasitisme, Pak. Parasitisme. Ya, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Oke. Yang ketiga apa? Kompetisi. Kompetisi, ya. Yang keempat? Predasi. Predasi. Nah, bagaimana hubungan interaksi di atas dalam rangkai makanan atau jaring-jaring makanan? Misal ya, Bapak akan ke sini. Bapak ingin lihat jaring makanan. Sebetulnya jaring makanan itu ada hubungannya dengan apa? Dengan yang namanya sebentar. Nah, ini aja. Dengan yang namanya tadi hubungan timbal balik antara hewan ya. Coba di sini nih. Ketika si tumbuhan dimakan oleh tikus ya, kira-kira hubungannya apa nih? Tikus makan tumbuhan. Mutualisme kah? Predasisme apa? Nggak tahu ya. Oh, tapi Ayo. kalau mutualisme kan ininya apa sih? Harus saling, harus saling menguntungkan kalau mutualisme. Komensalisme apa Pak? Komensalisme atau amensalisme? Yang satu dirugikan, yang satu enggak ya. Jadi tidak merasa apa-apa gitu. Parasit ya Pak ya? Parasit betul ini mah ya. Kalau ini ya, kalau tikus makan ini kan tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh tumbuhan ya. Betul nggak? Parasit. Oke. Sekarang kalau seandainya dalam satu jaring-jaring makanan ini ya, dalam satu jaring-jaring makanan ini tikusnya tidak ada, apa yang akan terjadi kira-kira? Si rumputnya bakal panjang. Hah? Rumputnya panjang? Maksudnya gimana? Benar, kan tikusnya hilang. Ya nggak terjadi apa-apa sih Pak, karena kan yang lain masih ada makanan lain gitu. Oke, kira-kira gimana teman-teman yang lain? Kalau tikusnya hilang aja, dihilangkan, punah maksudnya di situ. Runa, apa yang akan terjadi dengan rubah ketika tikusnya hilang? Kayaknya sama aja Pak, soalnya kan dia masih bisa makan kelinci Pak. Oke, boleh sih masih hidup ya, makan kelinci soalnya dia. Oke, makan kelinci. Nah, sekarang apa yang akan terjadi jika sebentar, Bapak, burung
pemakan biji yang hilang? Ayo. Ini apa? Populasi ular, burung pemakan biji, burung pemakan serangga. Populasi ular sama rubahnya bakal semakin banyak, Pak. Kenapa? Karena kan ular sama rubahnya itu ular doang deh, Mbak, ular doang. Ayo. Kalau burung pemakan bijinya nggak ada, kira-kira apa yang meningkat, apa yang menurun? Itu aja dulu. Ularnya meningkat, burung pemakan bijinya sama laba-labanya menurun. Kan burungnya hilang nih, Ah, hilang, punah. ah. Bisa jadi tumbuhannya meningkat kan ya? Karena hanya dimakan oleh si kelinci, tikus, dan belalang. Mm. Tapi yang nurun yang bagian atasnya gitu. Bagian atasnya. Gitu. Ularnya Paham ya? menurun. Mm. Oke. Apa yang akan terjadi jika laba-laba hilang atau punah? Populasi belalang makin meningkat. Populasi belalang meningkat. Ngerti nggak, Lukman? Ngerti, Pak, cuman tadi rada liar pas di ini ya, si panahnya rada pabaliut. Oke. Buat besok, perhatikan panahnya. Ya, perhatikan panahnya. Oke. Panahnya Bapak bakal ini banyak atau cuma Banyak. Bakal banyak. Kayak gini nih, kayak Bapak yang tunjukkan. Misalkan kayak gini. Sip. Coba, Gembang. Buatkan 4 rantai makanan dari gambar yang Bapak tampilkan. So. 4-nya tuh udah termasuk kehitung tumbuhannya. Iya, boleh berulang tumbuhannya makannya. 1 apa? 1 tumbuhan. Terus tumbuhan dimakan. Gini. Satunya gini. Yang kering. Tumbuhan rabbit fox 1 kan? Tumbuhan rabbit elang 2. Oh Iya. ya. Tumbuhan tikus fox 3. Tumbuhan belalang, burung, ulat, elang 4 tuh. Banyak di sini. Jadi yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan. Di dalam jaring-jaring makanan itu terjadi apa? Kompetisi. Ya, terjadi predasi, terjadi parasitisme. Coba lihat dari gambar yang Bapak tampilkan, kira-kira terjadi kompetisi antara siapa dengan siapa dan memakan apa? Banyak di sini contohnya. Burung hantu sama ular bukan? Burung hantu sama ular, dia berkompetisi untuk makan kodok. Nah, seperti itu. Paham ya? Hubungannya seperti itu. Oke, Bapak kembali ke laptop. Oke. Jadi ini sudah ya. Bapak anggap sudah. Nomor 23 gampang banget ini. Baru kemarin. Ya. Baru kemarin banget. Coba baca sama siapa nih? Kevin 9D. Kevin? Ya, Pak. Sok, baca nomor 23. Dari mana, Pak? Dari berikut ada skema. Berikut ada skema proses fermentasi pada pembuatan tapai. Pada saat praktik membuat tapai, diketahui struktur beras ketan awalnya dalam keadaan keras dan tidak berasa. Setelah mengalami fermentasi dalam beberapa hari, beras ketan menjadi lunak. Terasa manis dan rasa asam, sedikit rasa asam. Peristiwa yang terjadi saat fermentasi berlangsung sehingga tapai menjadi lunak, manis, dan asam adalah. Pilih mana yang benar. Coba nomor 1 yang A. Amilum pada ketan diubah menjadi glukosa dengan bantuan Aspergillus sp. Betul atau salah?
Lihat di tabelnya di sini, di bagannya. Amilum diubah menjadi glukosa, nih, amilum diubah jadi glukosa dibantu dengan aspergillus sp. Betul atau salah? Betul. Betul, Pak. Betul. Nomor 2. Jamur Rhizopus oryzae mengubah protein kompleks menjadi asam amino. Betul atau salah? Salah. Salah. Nomor 3. Jamur Saccharomyces cerevisiae mengubah glukosa menjadi asam cuka. Betul atau salah? Salah. Ya salah. Salah. Harusnya menjadi apa? Alkohol sama karbon dioksida. Alkohol harusnya. Nomor D. Rasa asam pada tapai karena acetobater aceti yang bereaksi dengan oksigen. Betul atau salah? Salah. Betul, Pak. Betul salah ini? Betul. Betul. Betul, Pak. Betul kan ini? Acetobater aceti berproses dengan oksigen menghasilkan asam cuka. Asam cuka itu kan dia asam gitu ya. Nah, yang E. Acetobater aceti berperan dalam untuk mengubah struktur nasi ketan menjadi lembut. Betul atau salah? Halo? Acetobater aceti berperan untuk mengubah struktur nasi ketan menjadi lembut. Betul atau salah? Halo? Suara Bapak masih terdengar? Terdengar, Pak. Betul atau salah? Kalau yang virus-virus itu lupa. Yang E betul atau salah? Lihat di grafiknya aja. Lihat di tabelnya aja. Kayaknya Tabel. deh, Pak. Salah. Berarti yang benar yang mana aja? Yang benar itu bagian mana aja tadi? A dan D ya? A dan D. Nah, ini yang benarnya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang coba dibantu baca sama... Oke, jangan Jasmine lagi dong. Irgi. Bapak belum mendengar suara Irgi nih. Gi, baca Gi. Ya, Pak. Nomor 24, Gi. Anatomi hewan dan tumbuhan terdiri dari berbagai bagian, termasuk sel. Definisi sel adalah bagian atau bentuk terkecil dari organisme terdiri dari satu atau lebih inti, protoplasma, dan zat-zat mati yang dikelilingi oleh selaput sel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sel hewan dan tumbuhan memiliki beberapa perbedaan. Salah satu di antaranya adalah bagian dari sel. Perbedaan tersebut dianalisis pada gambar berikut. Oke. Dengan melihat melihat gambar di atas, jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Dari bagian-bagiannya. Ini katanya sel hewan nih. Ya, ini sel hewan, ini sel tumbuhan. Kira-kira apa bagian yang ada, apa bagian yang tidak ada di sel hewan ataupun di sel tumbuhan? Silakan analisis. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, tapi sel hewan nggak punya. Oke, sel tumbuhan memiliki dinding sel. Mana. Ini ya, dinding sel. Oke, ini ada. Tapi sel hewan nggak punya. tidak ada. Oke, satu itu. Terus apa lagi? Sok, lihat. Sel tumbuhan memiliki kloroplas, sel hewan tidak memiliki. Kloroplas ya. Oke. Sel tumbuhan memiliki kloroplas, sel hewan tidak. Oke. Terus? Ayo. Vakuolanya sel tumbuhan lebih besar daripada vakuola sel hewan. Oke, vakuola sel tumbuhan lebih besar daripada vakuola sel hewan. Oke. Vakuola tumbuhan lebih besar daripada vakuola hewan. Oke, apalagi?
Temukan lagi Hafiza, silahkan. Yang hewan ada lisosom. Oke, sel hewan ada lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak ada gitu. Paham ya? Ngerti nggak? Ada lagi nggak perbedaannya? Coba kita samakan ya, bersamakan. Yang ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Mitokondria ada nggak? Mitokondria. Ada ya? Oke. Badan Golgi? Badan Golgi ada ya? Oke. Nukleus? Ada. Sitoplasma? Ada. Nukleus dari mana? Nukleus. Ya, nukleus dan nukleus tadi ya. Nih. Kemudian membran sel ada nggak? Membran sel ada ya? Ada. Retikulum endoplasma? Ada. Vakuola? Ada. Tuh, berarti hanya ini yang jadi perbedaan nih. Lisosom hanya ada pada hewan. Dinding sel dan kloroplas hanya ada di tumbuhan. Ngerti nggak, Lukman? Paling nanti suka rada lupa soalnya banyak, Pak. Oh, oke. Diapalin ya. Pak, siap. Diapalin. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, lihat di sini. Nah, ini soalnya benar salah nanti. Nah, oke, silahkan. Tolong dibantu baca sama bentar. Siapa ya? Bapak mau nyuruh siapa? Nabila Ciera. Nabila Ciera ada? Halo? Nabila Ciera tidak ada? Oke. Atau Sandy. Sandy kelas 9A. Oh, Sandy. Oke, Sandy. Sok Sandy, baca Sandy. Nomor 25. Soal benar dan salah. Cermati alur peredaran darah berikut ini. Jika kita ketahui bahwa salah satu fungsi paru-paru dalam sistem peredaran darah adalah membersihkan darah dari kandungan CO2, maka darah pada saluran bertanda X memiliki kandungan CO2 lebih banyak dibandingkan pada saluran bertanda Y. Betul atau salah? Menurut Sandy. Ingat di sini, kita harus mengarahnya pada apa? Fungsi paru-paru. Nah, fungsi paru-paru adalah membersihkan darah gitu. Ya, membersihkan darah. Artinya, lihat anak panahnya. Anak panah yang huruf X itu ada di wilayah merah atau wilayah biru, Sandy? Biru. Biru. Sedangkan huruf Y ada di merah. Di merah. Wilayah biru itu masuk ke paru-paru atau keluar dari paru-paru? Masuk, Pak. Masuk. Kalau masuk berarti ingat fungsi dari paru-paru tersebut. Membersihkan CO2. Artinya kalau masuk, si darah itu masih banyak CO2-nya atau sudah bersih dari CO2-nya? Masih banyak CO2-nya. Oke. Coba pernyataannya benar atau salah? Darah pada saluran bertanda X memiliki kandungan CO2 lebih banyak dibandingkan pada saluran bertanda Y. Betul atau salah? Benar, Pak. Benar. Paham ya? Nah, bisa jadi besok di soal dibalik sama Bapak. Darah yang di Y mengandung oksigen lebih banyak, misalkan kayak gitu. Darah di X mengandung oksigen lebih banyak. Pokoknya kamu cermati dan lihat informasi yang terdapat pada soal. Dapat dipahami? Siapa? Oke, lanjut ya. Oke. Oh, ini mah gampang. Nanti cari aja ya. Gak usah jelasin di sini ya. Pokoknya cari fungsi organ pernapasan. Hidung. Tuh ada hidung. Ini nomor bentar. Nomor 1 itu apa sih? Yang C itu apa sih? C itu hidung ya?
Hidung. Iya, Pak. Ya, Pak. Yang E apa E? Trakea. Trakea. Oke, trakea. Yang B? Paru. Bukan. Paru-paru ya. Di dalam paru-paru ada alveolus ya. Iya. Alveolus ya. Alveolus. Kemudian sebentar. Yang B itu alveolus ya. Yang A paru-paru. Betul ya? Ya, Pak. Oke. Ini alveolus. Ini paru-paru. Kemudian yang F apa? Diafragma. Oke. Diafragma. Oke. Coba kira-kira apa fungsinya? Kalau hidung? Menghirup udara, Pak. Ya, menghirup udara sebagai saluran di situ ya. Saluran hidung itu ya. Kemudian, apalagi nih? Ini ada yang kelewat satu nih. Ini nih. Yang Bapak tunjukkan apa nih? Ini Bronchiolus. bronkus dan bronchiolus ya. Bronkus itu bronkus. Kemudian ini ada yang di sini nih, yang di dalam itu ada bronchiolus. Bronchiolus. Kalau ujungnya itu alveolus. Jadi gini nih, ini bronkus nih. Lihat nih. Ini bronkus. Ini bronkus dulu. Ini bronkus ya. Ini bronkus. Bronkus. Di sini ada lagi ini cabang. Nah, cabang-cabang ini disebut dengan bronchiolus. Kalau yang di ujungnya alveolus ya, Pak. Nah, yang kecil-kecil, nah kayak gini misalnya ya. Nah, yang bulat-bulat ini apa? Alveolus. Iya, betul. Gitu ya, membedakannya. Bronkus, bronchiolus, alveolus. Bronkus cabang utama. Bronchiolus cabang-cabang lanjutannya. Alveolus titik ya, titik ini, titik ujung ya. Nah, kamu nanti cari fungsi-fungsinya. Ya. Bisa ini? Bisa nggak? Bisa lah. Insya Allah bisa, Pak. Oke, sip, mantap. Nah, sekarang nih, soal nomor 27 nih. Wah, kita sudah mendekati ke nomor 30 nih. Ya, oke. Sok, baca sama siapa ya? Aduh, Bapak pengen nyuruh seseorang nih. Oke. Aduh, siapa nih yang mau disuruh sama Bapak? Oke, Runa udah, Antika. Arman. Arman, silakan Arman. Uji urin dilakukan menggunakan beberapa larutan seperti pada tabel di bawah ini. Warna urin, Fehling A dan B biru muda. Biuret bening. Artinya Fehling AB normal tidak mengandung protein. Biuret normal tidak mengandung glukosa. Stop dulu ya. Kalau diuji dengan Fehling AB dan hasilnya biru muda, berarti itu normal. Gitu ya. Kalau diuji dengan biuret, hasilnya bening, berarti itu normal. Itu informasi pada tabel. Paham? Oke, lanjutkan Arman. Urin diproduksi melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi menyaring protein, reabsorpsi menyerap glukosa dan asam amino, dan augmentasi. Filtrasi menyaring protein. Satu ya informasinya di sini. Reabsorpsi menyerap glukosa dan asam amino. Ya. Oke, itu info kedua. Lanjut. Dan augmentasi pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. 3 orang melakukan uji urin dan diperoleh hasil sebagai berikut. Orang A sama Fehling AB biru muda. Biru muda. Kalau biru muda berarti apa nih? Normal. Normal. Untuk normal siapa sih? Ini kan ini protein ya. Protein ya. Jadi Fehling AB itu menguji adanya protein. Nah, kalau biru muda berarti proteinnya normal, betul? Berarti orang A ini filtrasinya normal atau tidak normal? Halo?
Normal. Oke, normal ya. Filtrasi menyaring protein. Nih, kalau biru muda berarti normal, tidak mengandung protein. Berarti selain biru muda, berarti dia mengandung protein gitu kan ya? Mengandung protein. Nah, berarti si orang B, si orang C itu filtrasinya terganggu. Paham nggak? Karena si hasil dari Fehling AB-nya merah bata, bukan biru muda gitu. Ngerti? Oke, ini normal ya. Ini normal. Tapi ini filtrasinya nih, yang bagian yang kedua, yang ini filtrasinya terganggu. Karena ini filtrasi menyaring protein. Protein itu dilihat dari Fehling A dan B. Gitu. Sekarang nomor yang nomor 2. Yang Bu Wiret. A, B, dan C. Siapa yang normal? Si A, si B, si C yang normal. B, Pak. Si B, kenapa? Bening. Ini kan bening normal ya? Tidak mengandung glukosa. Ingat, reabsorpsi menyerap glukosa dan asam amino. Berarti kalau reabsorpsinya bagus, urinnya sudah tidak mengandung glukosa lagi. Gitu ya? Kalau reabsorpsinya bagus, urinnya tidak mengandung glukosa. Nah, yang tidak mengandung glukosa diperlihatkan dengan warna bening. Berarti yang bermasalah siapa? Si A, si B, si C, atau hanya 2 orang? Halo? Yang bermasalah dengan proses reabsorpsinya siapa aja? A sama C, Pak. A sama C bermasalah di reabsorpsinya. Oke. So, sekarang berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang benar adalah nomor 1, 3 orang mengalami gangguan pada proses filtrasi dan reabsorpsi. Betul atau salah? Salah, Pak. Salah. Ya, karena ada yang normal tadi ya. Di A normal di filtrasi, si B normal di reabsorpsi gitu. Nomor 2. Orang B mengalami gangguan pada proses filtrasi. Betul atau salah? Betul, Pak. Betul. Urin pada orang A tidak mengandung glukosa dan protein. Betul atau salah? Salah, Pak. Kenapa salah? Bentar. Yuk, yang lain bantu. Karena ungu bukan bening. Oh, karena ungu, Pak. Karena ungu bukan bening. Artinya ini salah nih. Glukosanya ya salah. Oke. Coba yang 4. Orang C mengalami gangguan pada reabsorpsi. Betul atau salah? Halo? Ya, Pak. Betul, Pak. Betul atau salah? Yang nomor 4. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Jadi jawabannya benar nomor berapa aja? 2 dan 4, Pak. Iya, 2 dan 4. Yang benar. Sip, mantap. Gampang ini. Karena ini organ reproduksi wanita, maka Bapak mintanya ke pria aja ya. Ke pria. Siapa ya? Oke, Ryan 9A, halo. Halo Ryan. Ryan teh bisa bersuara nggak sih? Oh, Ryan nggak bisa bersuara ya? Oke, maaf. Oke, siapa ya? Bentar atuh ya. Laki-laki. Murad. Halo Murad. Ya, Pak. Oke, Murad. Oke. Murad, coba. Ini ada beberapa bagian dari organ reproduksi wanita. Oke. Mana yang Murad tahu fungsinya? Kalau ovarium teh yang buat sel telur kan, Pak? Oke, betul. Ovarium menghasilkan sel telur, betul. Ya, apalagi? Kalau tuba fallopi teh pertemuan antar sperma dan sel telur kan? Iya, betul.
saluran untuk jalannya sel telur yang sudah matang dan tempat terjadinya fertilisasi. Oke, bagus ya. Bagus Murad. Terus? Rahim. Rahim teh yang bayi bukan, Pak? Iya, betul. Buat apa? Buat apa bayi? Tempatnya bayi diam gitu kan? Oke, tempatnya bayi berkembang diam. Oke, rumah bayi lah ya. Rumah bayi berkembang. Ya, tempatnya bayi berkembang. Bagus. Satu lagi, vagina. Vagina teh tempat keluarnya bayi saat melahirkan. Boleh. Tempat keluarnya bayi boleh. Apalagi? Apa ya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Nggak tahu. Oke, tempat keluarnya bayi betul. Kemudian tempat terjadinya kopulasi betul. Kopulasi itu bertemunya organ reproduksi pria dan wanita, ya. Ya, Pak. Satu lagi nih. Ini ada satu lagi yang kelewat nih. Maaf, Bapak ini. Ini nih. Nah, ini namanya fimbrae. Fimbrae. Kalau fimbrae apa fungsinya, Murad? Fimbrae nggak tahu, Pak. Nah, fimbrae itu menangkap sel telur yang sudah matang dari ovarium. Kan ovarium tuh nanti ini ya menghasilkan sel telur. Ditangkap sel telur yang sudah matang. Lalu nanti sel telurnya disalurkan melalui oviduct sini. Nah, di sini ada sperma, di sini terjadi fertilisasi, yang sudah dibuahi nanti akan membenam di sini. Nah, membenam di rahim, akhirnya di rahim juga dia akan berkembang jadi bayi. Nah, kalau udah selesai, bayi berkembang selama kurang lebih 9 bulan, nanti keluar melalui vagina. Gitu ya? Ya, Pak. Paham ya? Coba diulangi sama Murad. Satu-satu dari tadi, dari mulai. Oke, ovarium menghasilkan sel telur. Sel telur. Sel telur yang sudah matang ditangkap oleh Fimbrae. Oke. Fimbrae terhubung dengan tuba Fallopi. Fungsi dari tuba Fallopi adalah fertilisasi. Tempat fertilisasi. Setelah sel telur difertilisasi atau bertemu dengan sel sperma, dia berkembang dan membenamkan diri di mana? Di rahim. Di rahim. Berapa lama berkembang di rahim normalnya? 9 bulan. 9 bulan. Setelah 9 bulan, bayi dilahirkan melalui vagina. Oke, sip. Mantap ya. Gampang ya. Besok kurang lebih ada fungsi-fungsi itu. Entah yang mana. Oke, terima kasih Murad. Oke, 29 nih. Gampang banget. Oke. Pada hasil akhir percobaan di bawah ini, ujung corong terdapat gelembung-gelembung udara. Itu apa sebetulnya sih? Gelembung udara itu apa ya? Membuktikan bahwa apa tuh? Penguapan ya, Pak? Penguapan atau apa? Fotosintesis. Oke, fotosintesis. Gimana lagi? Bahwa fotosintesis menghasilkan apa? Oksigen. Menghasilkan oksigen, gitu ya. Menghasilkan oksigen. Gitu ya. Jadi air ditambahkan dengan CO2. Nih. Reaksinya gimana? Fotosintesis? Reaksi fotosintesis. Fotosintesis. Gimana? H2O ditambah CO2 itu menghasilkan C6 H12O6 plus O2 dan energi. Oke. Ini dibantu oleh siapa? Dibantu oleh sinar matahari. Di sini dibantu oleh sinar matahari. Ada sinar matahari. Oke. Gitu ya. Jadi adanya gelembung-gelembung di atas ini itu membuktikan bahwa setelah terjadi proses fotosintesis, proses itu menghasilkan oksigen. Oksigen. Maaf. Oksigen. Bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Oke. Terakhir nih. Oke. Wow. Ini kemarin ya. Pak Tata menyilangkan tanaman manggis sebagai berikut. Ini parentalnya nih, atau orang tuanya.
atau induknya. Oke, induknya itu manis biji besar. Manisnya M besar, biji besarnya K kecil. Kemudian disilangkan dengan asam biji kecil. M kecil, K besar, K kecil. K besar. Nah, didapatlah ini ya gamet. Gamet itu diambil satu kan, M kecil 1, K besar 1, M besar 1, K kecil 1. Maka nih, kan M besar, K kecil disilangkan dengan M kecil, K besar, dia akan menjadi apa? Menjadi M besar, M kecil, K besar, K kecil. Ya. Penulisannya harus besar dulu. Bahwa itu dominan artinya ya. Di sini yang dominannya siapa? Biji kecil dominan. Biji kecil dominan terhadap biji besar. Manis dominan terhadap asam. Oke, sekarang turunan keduanya kita buat lagi. Kita buat lagi ya. Oke, Bapak mau buat diagram Panet ya, diagram Panet untuk ke selanjutnya. Oke, gitu ya. Maaf. Kok Bapak nggak mempergunakan ini ya? Bapak kan punya di sini, punya Mistar. Oke. Diagram Panetnya Bapak buat dulu ya. Oke. Sini. Oke. Nah, intinya gini ya. 1, 2, 3, 4. Oke, Pak, ini kotka lama ya, biar paham. 1, 2, 3. Oke, ini ya. Oke. Sip. Kita isi ya, Oke, Bapak kasih warna yang berbeda. Oke. Ini M besar, K besar. Ini M besar, K kecil. Ini M kecil, K besar. Ini M kecil, K kecil. Sama. Oke. M besar, K kecil. M kecil, K besar. M kecil, K kecil. Oke. Turunan nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coba kita buat keturunannya. Nomor 1, isinya apa? M besar, K besar, K besar. Nah, gitu. Nomor 2. M besar, K besar, K kecil. M besar, K besar, K kecil. Nomor 3. M besar, M kecil, K besar, K besar. K besar ya. Terus nomor 4. M besar, M kecil, K besar, K kecil. K besar, K kecil. Nomor 5. M besar, K besar, K kecil. K besar, K kecil. Nomor 6. M besar, K kecil, K kecil. Oke, nomor 7. M besar, M kecil. M besar, M kecil, K besar, K kecil. Oke, nomor 8. M besar, M kecil, K kecil, K kecil. Oke, K kecil, K kecil. Nomor 9. M besar, M kecil, K besar, K besar, K kecil. K besar. K besar, K besar. Terus, nomor 10. M besar, M besar, K besar, K besar, K kecil.
K besar, K kecil. Oke. Nomor 11. M kecil, M kecil, K besar, K besar. Oke, nomor 12. M kecil, M kecil, K besar, K kecil. Oke. Nomor 13. M besar, M kecil, K besar, K kecil. Oke, nomor 14. M besar, M kecil, K kecil, K kecil. Oke, nomor 15. M kecil, M kecil, K besar, K kecil. K besar, K kecil. 16. M kecil, Semuanya kecil, K kecil, K kecil. Oke. Bapak minta tolong, kan lihat di sini. Di sini lihat di sini. M besar adalah manis. Sedangkan M kecil adalah asam. K besar adalah kecil, bijinya ya. Sedangkan K kecil adalah besar. Bapak minta tolong. Coba mana buah manggis yang memiliki rasa asam dan bijinya besar. Asam dan bijinya besar. Asam 16, Pak. 16. Coba lihat 16. Kita lihat 16. Yang ini? Asam, betul ya. Yang dibaca tuh huruf pertama ya, asam. Dan huruf ketiga, besar. Betul. Ada lagi tidak? Enggak, Pak. Enggak ada. Oke. Asam besar hanya ada pada nomor 16. Sekarang Bapak tanya. Turunan nomor berapa saja yang memiliki manggis, manis, dan bijinya besar? Manis dan bijinya besar. 1, 2, 8. Manis dan bijinya besar. Ingat, harus yang dibaca tuh huruf pertama, huruf ketiga. Nomor 8, Pak. Nomor berapa? 8 sama 14. 8. Ini ya? Oke. Dan? 14. 14. 6 juga, Pak. 6 juga, Pak. 6 juga. Iya, 6 juga tuh. 6 juga. Terus? Berapa lagi? 14 ya? Ini? Betul? Iya, Pak. betul. Ya. Itu ada 3 keturunan yang tadi apa nih? Warna ini? Ini warna apa tadi? Manis. Manis besar. Manis dan besar. Oke, sekarang Bapak ganti warna jadi warna apa ya? Bentar. Bapak mau warna kuning. Nah, yang kuning. Silahkan cari manggis yang manis dan bijinya kecil. Manis kecil. Nomor berapa saja? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13. Udah? Ya, Pak. Coba, ada berapa keturunannya? 9. 2, 3, 4, 5, 9. Ada 9. Ya, warna kuning itu dia apa? Manis dan manis kecil ya? Kecil. Nah, intinya seperti itu. Nanti ada pilihan-pilihan. Betulkah nomor 7 itu misalkan? Nomor 7 adalah memiliki sifat fenotip ya, manis dan kecil misalnya kayak gitu ya. Nanti berarti kamu harus buat dulu diagram panetnya. Seperti ini. Oke, paham ya? Habis ya. Insya Allah besok